Ebek, begitulah orang daerah Ngapak-Ngapak menyebutnya. Merupakan bentuk kesenian tari daerah Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga, dan sekitarnya. Ada juga yang menyebutnya dengan istilah eblek. Ini untuk daerah di sekitar Gombong dan Kebumen sekitarnya. Atau umumnya orang menyebutnya kesenian kuda lumping. Halo sedulur, selamat datang di Yogi Barto Channel, channel yang mengkaji budaya, dikemas ringan untuk menghibur dan alih-alih menambah pengetahuan. Kali ini sedulur semuanya saya ajak di daerah Dawan untuk melihat acara kuda lumping. Yang kebetulan ini acara untuk Suran. Kali Pak Sinten? Sumedi. Pak Sumedi. Asli ngiri Pak. Asli Dawan. Ini acara pripun Pak niki? Acara takiran lah. Takiran nggih. Takiran adat. Ya. Jadi budaya pokoknya. Dilang naon ora gelem. Dan iya, setiap tahun berarti niki. Bersabet anak moyang kita dulu. Iya. Bersyukur berturut-turut niki nggih. Enten malih tahun niki, Suran tahun niki enten saged digelar teng daerah Dawan. Ini gerumbul napa niki? Niki gerumbul alas kroya. Alas kroya. Kroya tapi bukan kroya kota ya. Tapi ini sebuah alas lah. Alas ini kroya. Ikutnya Kali Bening. Grup kuda lumping apa Pak? Kuda lumping Wahyu Lestari Budaya. Wahyu Lestari Budaya dari Dawan. Nggih. Pimpinannya Bapak Marta. Ya, sama Waslim. Nggih. Enten pinten niku? Oh, grup ya sekitar 25 lah. 25 ya. Anggota. Pemain sama ini penabuh. Nah, ini yang mengadakan apa tuh? Desa ini desa dari Pak. Iya. Ya desa didukung warga masyarakat seluruh. Gerumbul Kali Bening gitu. Karena ada momen Suran untuk menyambut tahun baru Sura, kemudian digelarlah acara ini. Ya, tadi kan pagi itu syukuran sama kerja bakti dari ini gili-gili yang jurusan ini kroya. Jadi diadakan hiburan. Iya. Sorenya hiburan gitu. Baik Pak, makasih banget ya, budaya ini sama-sama tetap bisa ya mudah-mudahan lestari lah budaya kita ya. Jangan sampai purna begitu. Walaupun saya sudah hampir sepuh inilah, tapi masih semangat gitu. Itu tadi sedulur bincang-bincang saya dengan Pak Sumedi, penabuh gending kuda lumping dari Dawan. Ebek merupakan bentuk kesenian yang menonjolkan gerak dan tari yang lincah dan iringan gending yang rampak. Sejarah pertunjukan tari ebek Banyumas biasanya diiringi dengan alat musik yang disebut bende. Alat musik ini memiliki ciri fisik seperti gong, berukuran lebih kecil, terbuat dari logam, atau bisa juga dengan menggunakan alat musik gamelan yang penuh seperti sekarang ini. Pada umumnya, tarian ebek menggunakan boneka kuda yang terbuat dari anyaman bambu. Tarian ebek di daerah Banyumas menggambarkan prajurit perang yang sedang menunggang kuda. Gerak tari yang menggambarkan kegagahan diperagakan oleh pemain-pemain ebek. Diperkirakan sejarah tari ebek Banyumas ini sudah ada sejak zaman purba, tepatnya ketika manusia mulai menganut aliran kepercayaan animisme dan dinamisme.
Salah satu bukti yang menguatkan ebek dalam jajaran kesenian tua adalah adanya bentuk-bentuk intrens atau kesurupan. Bentuk-bentuk seperti ini merupakan ciri dari kesenian yang terlahir pada zaman animisme dan dinamisme. Suatu pagelaran ebek akan melalui satu adegan yang unik yang biasanya ditempatkan di tengah pertunjukan. Atraksi tersebut sebagaimana dikenal dalam bahasa Banyumasan dengan istilah mendem. Ketika penari mulai kesurupan, tanpa sadar mereka memakan pecahan kaca, bara api, dan benda-benda berbahaya lainnya. Makan dedaunan yang belum matang, dedek, katul, kemudian mengupas rabut kelapa dengan gigi dan memakannya, serta bertingkah seperti monyet, ular, dan lain-lain. Hal ini sebagai simbol kekuatan seorang satria. Simbol kesatria lainnya juga dilambangkan dengan menunggangi kuda kepang yang menggambarkan kegagahan prajurit berkuda. Pertunjukan ebek biasanya dilengkapi dengan atraksi barongan, pentul, dan cepet atau makhluk imajiner. Kesenian ini pada dasarnya membawa pesan yang baik, yaitu tentang himbauan kepada manusia agar senantiasa melakukan kebaikan dan ingat kepada Sang Pencipta. Kesenian ebek mulai dipentaskan setelah waktu duhur atau sekitar pukul 1 hingga pukul 3 dini hari. Tarian ini dipentaskan di tempat yang lapang dan terbuka. Gending pengiring terdiri dari kendang, saron, tenong, gong, dan trompet. Selain itu, instrumen yang digunakan penari antara lain kostum dan kuda yang terbuat dari bambu atau disebut dengan ebek. Sesaji ubo rampe yang disediakan untuk pertunjukan ini antara lain bunga-bungaan, pisang, kelapa muda atau degan, dan jajanan pasar. Lagu yang dimainkan untuk mengiringi kesenian ebek ini merupakan lagu-lagu Banyumasan berlogat khas ngapak-ngapak seperti ricik-ricik, tole-tole, warudoyong, sekar, gadung, gudril, bendrong kulon, lunggadung, cebonan. Pada umumnya tari ebek ditarikan oleh pria. Namun seiring perkembangannya, tari ebek ini sekarang juga banyak diminati oleh para perempuan-perempuan yang menarikan tari ebek ini, bahkan juga sampai kesurupan atau mendem. Akibat perkembangan budaya yang sangat pesat dewasa ini, khususnya di Banyumas dan kawasan ngapak lainnya, kesenian ebek yang tadinya merupakan sarana ritual telah bergeser pada suatu seni pertunjukan. Harusnya ada pembenahan dalam segi penataan yang dapat meliputi bentuk iringan, penghalusan gerak tari, kostum maupun propertinya. Ini harusnya banyak dilakukan oleh para seniman-seniman di daerah Banyumas ini. Yang pastinya harus ada dukungan dari pihak yang terkait dalam budaya ini. Yang jelas, pelestarian seni budaya ini harus tetap terjaga dan bisa dikenal oleh anak cucu generasi penerus kita. Lestarikan kesenian ebek kuda lumping khas Banyumasan dan kawasan ngapak sekitarnya sebagai salah satu kekayaan budaya Nusantara Indonesia, warisan leluhur nenek moyang yang adiluhung.
Dulur, tunjukkan kuda lumping di daerah Dawan ini yang sudah hampir 2 tahun ini tidak ada pertunjukan. Sukses, kesenian ini masih tetap lestari ada di Indonesia. Selalu bersyukur atas apa yang telah kita dapat, tetap semangat, semoga harapan segera menjadi kenyataan dan berkah tentunya. Fokus berpikir bijak agar ucapan dan perilaku kita benar. Benar. Caklalan sakrem, caklalan sakrem.